Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 grup 3 Atsar CPNS angkatan 13. Pada hari ini kami akan menyajikan hasil podcast kami kepada salah satu ASN di instansi pemerintah RSUD Kota Bandung, yaitu seorang perawat yang bernama Heni Rohayani Eskap Nurse. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Ketua Komite Keperawatan RSUD Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Heni Rohayani ya sebagai ASN sudah dari tahun 1996. Jadi saya bekerja sudah sangat lama sekali. Di sini saya akan menyampaikan informasi untuk teman-teman bagaimana kita berperilaku bernegara sebagai ASN di lingkungan RSUD Kota Bandung, khususnya saya sebagai perawat. Di sini saya bekerja sebagai perawat harus dengan hati nurani dan memang kesadaran bahwa saya bersedia dan bekerja untuk negara. Yang saya lakukan setiap pagi saya berangkat dari rumah sudah dengan niat bahwa saya itu akan bekerja dengan baik, dengan ikhlas untuk profesi saya, untuk negara saya, untuk pekerjaan saya. Jadi di sini saya harus betul-betul ketika saya datang bekerja, saya harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya hari ini. Biasanya yang saya kerjakan setiap pagi, saya datang ke instalasi gawat darurat. Saya di sini sebagai perawat instalasi gawat darurat. Yang pertama saya lakukan, saya mengadakan pre-conference dulu dengan teman-teman apa yang harus saya lakukan untuk hari ini. Setelah saya mengadakan pre-conference, saya biasanya mengadakan visite atau yang disebut dengan operan pasien. Satu pasien, kami catat apa yang harus disampaikan dan diplanningkan untuk hari ini sesuai dengan asuhan keperawatan yang saya kerjakan. Setelah itu kami berdoa bersama, semoga hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beres semuanya, kami bagi tugas yang mana untuk bertugas di ruangan triase, resusitasi, observasi, yang mana sesuai dengan karakter rumah sakit, karakter IGD kita. Setelah itu kami berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan kita tadi udah dibilangin bahwa kita tuh harus berbagi pekerjaan. Di situ saya ada yang ada yang menjalankan rencana-rencana tentang keperawatan, ada yang mengadakan menyiapkan alat-alat bahan habis pakai, membereskan ruangan, dan semua itu harus disiapkan dengan baik supaya apa yang kita rencanakan itu tidak tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh, saya cek pagi-pagi ke ruangan resusitasi, apakah alat-alat di ruang resusitasi lengkap atau tidak. Saya cek juga SDM-nya, hari ini ada berapa yang dinas, apakah semuanya berdinas, sakit atau tidak hadir untuk hari ini. Jadi semuanya saya akan cek dan akan cek juga untuk masalah administrasinya. Nah, setelah saya membagi-bagi tugas, saya mengecek semua keadaannya, baru di situ kita mengadakan pekerjaan rutin sesuai dengan yang kita lakukan. Dan setelah nanti di akhir pekerjaan kita mengadakan post conference, apa sih yang dilakukan tadi, apa kekurangannya. Nah, selain itu kita juga itu di dalam instalasi gawat darurat, tetapi kita juga di rumah sakit banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Misalnya kita mengadakan ikut kegiatan dalam hal akreditasi. Nah, itu akreditasi merupakan pekerjaan yang sangat penting sekali di dalam rumah sakit, karena memang akreditasi itu merupakan suatu kewajiban di mana kita akan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Terus kalau misalnya kita ada kegiatan, harus ikut pelatihan, harus ikut kegiatan-kegiatan. Nah, itu pun kita harus ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh tidak mau, bahwa itu memang hal yang harus kita kerjakan gitu ya, seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga harus aktif di organisasi. Karena kalau misalnya kita aktif di organisasi, misal contohnya di PPNI,
kita harus ikut. Kita tidak boleh bilang bahwa kita tidak mau terlibat dalam hal organisasi, kita tidak mau terlibat dalam hal profesi kita. Di sini ada PPNI yang memang harus kita jalankan oleh perawat, ada PPNI, ada komite keperawatan, yang itu semuanya akan meningkatkan profesi kita gitu ya. Jadi selain profesi-profesi tersebut, kita juga ikut aktif. Misalnya nih, ada organisasi di luar, kita sebagai perawat mau masuk ke Hiperci, mau masuk ke Hipgabi, mau masuk itu, kita harus pandai berorganisasi. Gimana sih dunia keperawatan di luar, gimana dunia keperawatan di luar, sehingga kita bisa memasukkan inputnya, outputnya seperti apa untuk untuk meningkatkan profesi kita gitu ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang lain juga mungkin banyak sih ya yang harus kita lakukan untuk kita cinta tanah air, cinta bela negara gitu ya. Jadi selain hal-hal yang seperti itu, kita juga kalau bekerja istilahnya jangan ambil hitung-hitungan gitu. Jadi ketika kita mengerjakan pekerjaan yang memang harus pulang di luar jam kerja, itu pun harus kita terima, harus kita lakukan gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita kerjakan, kita sebagai ASN ya, sebagai aparatur sipil negara namanya juga gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita sebagai perawat merupakan wadah, merupakan SDM yang paling besar yang berada di rumah sakit. Kita hampir mempunyai kurang lebih 300 perawat dari 700 kurang lebih SDM yang ada di RSUD Kota Bandung ini, sehingga kita memang harus betul-betul melihat perilaku dan tingkah laku dari teman-teman semuanya. Yang pertama yang saya lakukan ketika saya bekerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nih ada misalnya ada gratifikasi atau misalnya ada korupsi ya, korupsi kecil-kecilan atau gimana. Jadi kita tuh harus melihat di sini SDM-nya gimana sih menginput data, SDM-nya gimana sih cara mengolah data, SDM-nya gimana sih cara mencatat untuk hal pengadministrasian. Jadi di sini kita harus melihat, kita harus mengecek apa yang dikerjakan sama teman-teman kita, baik teman-teman perawat ataupun teman-teman administrasi. Jadi memang di sini perawat itu memang harus kita harus ada evaluasinya, harus ada monitoringnya, apa yang dilakukan sama mereka. Semoga jangan sampai ada korupsi-korupsi yang memang mungkin korupsi kecil-kecilan sih asalnya, tapi kalau misalnya kita tidak mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap teman-teman kita, yang mungkin juga akan terjadi begitu. Nah, sekarang dalam hal gratifikasi, misalnya nih contoh, ada teman-teman yang memang memberikan sesuatu kepada kita gitu. Nah, itu pun kita harus hindari, kita jangan sampai seolah-olah kita mendapatkan hadiah dari orang lain gitu ya. Itu dalam bentuk barang atau apa gitu. Kalaupun mereka akan berikanlah ilmu kepada kita untuk supaya teman-teman kita itu baik keterampilannya, baik ilmu pengetahuannya, baik sikapnya, itu kita akan makin lama makin meningkat dan makin baik juga gitu ya. Nah, jadi di sini memang kita sebagai ASN jangan hanya dari atasan aja kita adakan monitoring evaluasi, tetapi kita pun harus saling mengingatkan dengan teman-teman. Gimana nih kalau misalnya ada yang salah dari teman, ada yang kurang dari teman, berarti kita juga harus saling mengingatkan ya, karena memang di tempat pekerjaan itu pastilah ada aja yang seperti begitu. Jadi kita tuh harus lebih berhati-hati dan harus lebih care sesama teman. Nah, sekarang di zaman pandemi ini, kita kan udah lama lah dari awal tahun 2020. Kita masyarakat itu merasa khawatir, perawat merasa khawatir, seluruh nakes merasa khawatir, dan seluruh sektor juga merasa khawatir dengan adanya pandemi ini. Sekarang isu yang muncul di rumah sakit khususnya, jadi banyak masyarakat yang bilang bahwa jangan berobat ke rumah sakit, karena kalau misalnya berobat ke rumah sakit untuk saat ini pasien pasti akan di-COVID-kan. Kemarin aja saya mendapatkan telepon dari teman katanya ini ada teman yang sesak mau masuk ke rumah sakit ibunya, tapi tolong jangan di-COVID-kan.
Nah, hal-hal yang seperti itu kita sebagai perawat, kita di sini sebagai perawat itu kita sebagai edukasi. Kita harus memberikan edukasi kepada mereka apa sih yang disebut dengan di-COVID-kan itu gitu ya. Karena di rumah sakit itu kita mempunyai prosedur tersendiri yang memang kita intinya mau menyelamatkan pasien, intinya mau menyelamatkan masyarakat gitu. Jadi memang si masyarakat di sini harus diberikan edukasi. Edukasinya baik dengan cara ada leaflet, baik dengan cara ngobrol secara baik-baik gitu ya. Jadi di sini memang komunikasi itu sangat diperlukan ketika kita akan menyampaikan sesuatu baik kepada pasien ataupun kepada keluarganya gitu. Nah, selain itu juga kita sebagai perawat yang ada di lingkungan, orang tuh pastilah bertanya kepada kita apa sih yang disebut COVID, bagaimana cara perawatannya, bagaimana ketika kita mau merujuk pasiennya gitu. Jadi ketika kita ada di lingkungan masyarakat pun kita harus memberitahu kepada mereka bahwa yang disebut dengan COVID itu begini, yang disebut dengan di-COVID-kan itu begini. Jadi kita harus bekerja sama dengan masyarakat juga, baik dengan RT-nya, baik dengan ibu-ibu di sekitaran kitanya, bahwa kita harus memberikan edukasi kepada mereka gitu. Jadi apa yang kita dapatkan di rumah sakit, apa yang kita dapatkan di media-media sosial, kita sampaikan kepada mereka dengan baik gitu ya. Intinya kita harus ada komunikasi dengan mereka, gimana caranya mereka tidak berprasangka, tidak istilahnya ada istilah-istilah yang mengcovidkan. Mungkin mereka juga disebut mengcovidkan itu karena ya kurang pemahaman gitulah, kurang tahu gitu ya. Jadi istilahnya kita harus saling bekerja sama dengan mereka dengan komunikasi yang baik tentunya ya. Jangan istilahnya seolah-olah kita paling hebat, paling pintar gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka. Ya mungkin gitu aja. Ya, untuk adik-adikku ya yang sekarang sudah menjadi ASN angkatan 2020 ya, angkatan 2020, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah masuk menjadi ASN ya. Di sini kalian harus bersyukur dan bersyukur gitu ya kepada Allah tentunya, karena kalian sudah ditakdirkan, sudah dipilih sama Allah untuk menjadi seorang ASN ya di sini. Jadi yang pertama kita harus bersyukur sama Allah, berterima kasih kepada Allah bahwa kita sudah dipilih dari sekian ribu teman-teman kita menjadi ASN. Yang kedua tentunya kita harus bersyukur juga, mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua kita. Karena lewat orang tua kita bisa disekolahkan sampai tinggi, kita bisa. Jadi jangan seolah-olah saya itu masuk pegawai negeri itu karena paksaan, karena keinginan orang tua. Saya jadi perawat itu karena keinginan orang tua. Tidak, karena kita memang sudah dipilih sama Allah dari lahirnya juga. Misalnya sudah ditentukan takdirnya bahwa kita akan menjadi seorang perawat, bahwa kita akan menjadi seorang ASN. Nah, di sini kita harus bersyukur. Makanya di sini kita harus bekerja dengan baik gitu ya. Karena orang lain di luar sana masih ada teman-teman kita yang belum bekerja. Teman-teman kita yang hanya bekerjanya misalnya ya hanya dapat gaji seadanya atau apa. Di sini kalian harus bersyukur, kalian sudah digaji, kalian sudah mendapatkan insentif dan lain-lainnya. Jadi negara itu memfasilitasi kalian ya. Jadi di sini kita harus betul-betul berbakti istilahnya gitu ya, berbakti kepada orang tua, lebih meningkatkan ibadah kita, lebih meningkatkan lagi kinerja kita gitu ya, cara bekerja kita bagaimana gitu. Jangan sampai kita berleha-leha ketika kita sudah menjadi ASN gitu ya. Jadi karena ASN itu peluangnya banyak, jadi jangan sampai ada image bahwa ASN itu kerjanya cuma duduk. Kalau zaman dulu ASN kerjanya cuma baca koran misalnya seperti itu ya. Tapi kalau sekarang bangkit bahwa ASN itu mampu, bahwa ASN itu cerdas, bahwa ASN itu berinovasi gitu ya. Jadi jangan sampai kita ada image-image lagi di lingkungan-lingkungan yang lainnya, karena disiplin itu kita juga harus tetap disiplin gitu ya. Berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu itu harus menjadi kewajiban kita sebagai ASN ya. Jadi kalian bersyukur gitu ya, karena ASN itu punya banyak peluang. Ketika kita mau melanjutkan sekolah, ketika kita mau berhaji gitu ya,
itu juga menjadi peluang bagi kita untuk berkiprah di ASN gitu ya. Jadi sebagai aparatur sipil negara memang kita harus wajib untuk berbakti kepada negara dan profesi dan juga pekerjaan kita ya. Oke. Berdasarkan hasil podcast bersama Ibu Heni, dapat kami simpulkan bahwa sebagai seorang ASN harus memiliki jiwa yang pertama, selalu disiplin waktu untuk bekerja dan konsisten terhadap pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab dan berkomitmen pada setiap tugas yang diemban. Yang ketiga, selalu berusaha untuk aktif berkontribusi kepada organisasi profesi, baik itu di dalam maupun di luar instansi demi memajukan Indonesia yang lebih baik. Yang keempat, rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran demi memajukan instansi menuju yang lebih baik. Yang kelima, rutin melakukan kegiatan kerohanian secara reguler demi mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian podcast yang bisa kami sajikan. Terima kasih kepada Bu Heni atas waktu dan kesempatannya. Semoga kami selaku CPNS bisa mencontoh dan mungkin bahkan lebih baik nantinya dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.